Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan. Ada kaitannya dengan pertandingan Manchester United menghadapi Fulham. Kemenangan yang menurut gua luar biasa karena diraih di menit akhir. Pemain Manchester United tidak menyerah ya. Sekalipun di dua pertandingan sebelumnya karakter itu tidak muncul, mental juga tidak bagus, penampilan di atas lapangan buruk, tapi tadi bisa diperbaiki. Di dua pertandingan sebelumnya Manchester United menderita masing-masing 3 gol kebobolan. Bayangin 3 gol kebobolan. Dan tadi di partai tandang Manchester United mampu clean sheet. Di musim lalu partai ini juga ketat menghadapi Fulham. Itu juga merupakan catatan ya. Sering sekali ada beberapa komentar yang mengatakan ya lawan Fulham saja begini, lawan begini. Harus juga dilihat secara fair ya. Nomor satu, musim lalu seperti apa ketika tandang ke Craven Cottage, ketat juga. Ketika tampil di Old Trafford, Fulham unggul duluan. Sebelum pertandingan ini, Manchester United situasinya tidak bagus. 2 kekalahan beruntun. Situasi skuad yang masih compang-camping. Suasana dressing room yang masih tanda tanya. Banyak hal yang mendera Manchester United terutama di luar lapangan. Kasus dengan Anthony, Jadon Sancho, proses penjualan yang tidak jelas. Hal ini kan juga harus dilihat ya menurut gue. Sehingga dari situ semua bisa dinilai oke, kemenangan ini menurut gue kemenangan yang spesial. Tapi apa juga yang membuat spesial adalah sebelum pertandingan ada banner ya kan, ada spanduk yang kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan ya main dengan niat gitu, main dengan sungguh-sungguh. Dan ada komentar dari Scott McTominay yang menarik juga, yang kurang lebih kalau diartikan dia berbicara dengan beberapa rekannya sebelum pertandingan dan mereka melihat spanduk tersebut dan mereka berpikir oke, kita harus bermain betul ya, kita harus bermain secara luar biasa karena away supporter yang datang ini mereka juga membayar mahal loh, mereka membayar banyak. Ini hal yang unik gua terima juga, atau berita ini gua baca sebagai membuat gua agak ketawa juga ya. Ketawa kenapa? Karena gua merasa akhirnya mereka tahu loh setelah berapa pertandingan bahkan dari musim lalu. Kenapa demikian? Gua secara ringan amatiran secara pribadi, gua sudah mengalami beberapa kali ikut away supporter dan ada hal-hal yang mengesalkan. Bagaimana ketika mereka tampil tidak maksimal, lalu mereka menderita kekalahan. Tentu saja hal tersebut ini sebagai traveling fans ya, away fans, ini tidak mudah diterima, sulit bahkan. Oke, dari sisi biaya, harga away itu biasanya lebih mahal daripada harga home. Lalu nomor 2, bagaimana situasi juga berada di stadion tim lawan. Itu kan tidak mudah, banyak intimidasi ya kan, harus hati-hati dan lain-lain. Dan ketika Manchester United tidak tampil bagus apalagi sampai kalah, sebagai away supporter tuh bagaimana ya? Menurut gue bertubi-tubi rasa kecewanya gitu ya. Ya seperti gue katakan tadi, soal masalah material, soal masalah berada di stadion lawan, kecewanya berlipat-lipat menurut gue. Belum lagi perjalanan yang biasanya jauh. Sehingga ya gue paham betul apa yang disebutkan oleh Scott McTominay. Dan tadi gue melihat memang pemain Manchester United tampil berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya. Mereka tampil niat gitu loh. Mereka menunjukkan kita harus mendapatkan sesuatu. Kita mengejar bola. Gue tadi melihat seperti kayak Diogo Dalot ya. Dia melakukan ada sekitar 1 atau 2 tackling yang krusial, di mana dia mau tracking the ball dan itu berhasil. Dan kalau gue lihat di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Newcastle, Dalot tampil jelek, tampil buruk. Tapi di pertandingan tadi secara defensif juga banyak block ya, banyak juga clearance yang dilakukan oleh Diogo Dalot. Ada peningkatan. Dia tidak membiarkan lininya ini diserang dengan mudah oleh pemain lawan. Aaron Wan-Bissaka juga gue lihat demikian. Banyak kok. Scott McTominay, fighting spiritnya bagus menurut gue. Second ball di pertandingan tadi Manchester United lebih banyak menang menurut gue. Ada beberapa umpan direct, long ball yang mungkin dibaca dengan baik oleh pemain Fulham, tapi bola pantulnya, second ballnya ini pemain Manchester United lebih banyak menguasai.
Bahkan proses gol itu kan juga diawali bagaimana pemain Manchester United ini tidak mau kalah dalam perebutan bola. Sehingga bola akhirnya jatuh ke Bruno Fernandes yang dengan sangat tenang luar biasa mampu mengolah bola tersebut sebelum akhirnya menceploskan ke gawang Bernd Leno. Gua melihat ya ini yang sebenarnya dibutuhkan. Mengenai kemenangan skor 1-0 dari dulu, dari zamannya Sir Alex Ferguson bahkan, Manchester United sering memenangkan pertandingan dengan cara seperti ini, terutama partai tandang. Karena bagaimanapun juga ini Premier League. Yes, gue tahu di partai-partai lain mungkin ada kemenangan yang mencolok dan lain-lain, tapi di sisi lain Manchester United masih belum level atau kapasitasnya belum mapan jika dibandingkan dengan tim-tim yang mungkin menang dengan skor besar. Tapi paling tidak, gue tidak mau terlalu membandingkan dengan tim-tim yang mungkin di papan atas dia lebih berada di posisinya di atas Manchester United. Enggak. Sekarang yang harus dilakukan oleh Manchester United di tahap ini menurut gue adalah konsolidasi internal, itu yang lebih penting. Konsolidasi internal, memperbaiki situasi saat ini dari dalam, melihat satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Yang diperbaiki adalah situasi di klub itu sendiri, di skuad Manchester United itu sendiri. Tidak perlu terlalu melihat tim lain bermain seperti ini. Mereka sudah melalui proses yang lebih panjang. Manchester United saat ini situasinya sedang timpang. Dari internal skuad, keadaan absen pemain, kasus-kasus yang melanda saat ini, proses penjualan yang menimbulkan banyak ketidakpastian di klub. Hal ini tidak dialami oleh klub-klub yang sudah mapan itu gitu loh. Sehingga menurut gue situasinya agak berbeda. Nah, balik lagi, play like you mean it. Bermain sungguh-sungguh. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Dan gue harapkan yang penting juga ini dibawa ke partai selanjutnya. Jadi ada konsistensi. Tanpa karakter yang bagus, tanpa mental yang bagus, tanpa sikap yang profesional, lupakan permainan agresif, progresif, permainan yang bagus, taktik yang kaya, apapun, you name it, tidak ada gunanya menurut gue. Kalau pemain malas-malesan mengejar bola, kalau pemain tidak mau membuka ruang, kalau pemain telat bertindak ya, tidak fokus, tidak konsentrasi secara penuh, lupakan itu semua menurut gue. Dan tadi di pertandingan menghadapi Fulham, yang membuat gue happy juga adalah ada peningkatan di sisi itu. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Gue juga melihat di pertandingan menghadapi Fulham dan juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama di Premier League, bagaimana Rasmus Højlund ini masih kesulitan. Pemain muda ini yang didatangkan dengan harga cukup tinggi, tapi jangan lupa dia bukan pilihan utama loh ya, bagi tim kepelatihan Erik ten Hag untuk mengisi posisi striker. Dan seperti yang gue duga, dia mengalami tantangan yang cukup besar nih pemain ini. Datang dari Liga Italia, dari kompetisi yang berbeda, usia masih muda, sempat tampil menjanjikan di debutnya. Tapi ya inilah dia, pemain muda, memang masih dalam perkembangan. Gue menilai ya dia masih dalam situasi adaptasi, dan yang penting untuk dinilai diberikan adalah bagaimana support. Sekali lagi support. Dia masih muda, dia memiliki bakat, dia memiliki talenta, dia memiliki potensi. Tapi kalau seandainya beban yang diberikan terlalu berat, tekanan yang diberikan juga terlalu berat, ini akan menghambat. Ya, gue tahu ini salah satu konsekuensi menjadi pemain di Manchester United, tapi di sisi lain sebagai fans, sebagai supporter ya harus mensupport. Dan ini masih baru musim pertamanya aja belum selesai bagi Rasmus Højlund. Gue harapkan semoga ada perbaikan. Gue menilai ada ketika menghadapi Fulham terutama ya, dan juga ketika menghadapi Manchester City, gue melihat ada seperti kayak beban mental gitu. Dia tidak bisa bermain lepas. Akhirnya sering membuat keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat. Kapan harus umpan, kapan harus dribbling. Tadi pun juga demikian. Ada satu momentum gue ingat betul bagaimana Rasmus Højlund yang dalam proses transisi dari bertahan ke menyerang dengan situasi yang cepat ya, dia memiliki beberapa opsi pemain Manchester United lainnya yang lebih bebas dari dirinya, tapi dia membawa bola ya terlalu lama sehingga bolanya lepas. Hal-hal demikian menurut gue harus diperbaiki, dan ini datang dengan pengalaman, tentu saja dengan juga kritikan dari tim kepelatihan tentu saja. Semoga ini bisa
perbaiki. Penting untuk rasa percaya diri itu naik. Di sisi lain gue juga mengingatkan gue akan pemain-pemain yang datang di tim lain di periode sebelumnya, di musim lalu dengan harga yang cukup tinggi. Bagaimana di musim pertama itu cukup berat. Label datang dengan harga mahal ke Premier League. Ini juga sesuatu yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan sebenarnya bagi pemain itu sendiri. Dan ini juga dialami oleh Rasmus Højlund. Gua harapkan secara mental semoga dia tetap kuat ya. Dan penting, sekali lagi penting bagi tim kepelatihan utamanya Erik ten Hag untuk terus nih memaintain karakter dan juga mental yang positif dari Rasmus Højlund. Dan ini berbanding terbalik dengan seorang Harry Maguire yang semakin lama penampilannya semakin oke. Rasa percaya dirinya drastis menurut gue ya, naik. Dia sangat enjoy bermain sepak bola dan dia mendapatkan clean sheet ketika menghadapi Fulham. Luar biasa. Dia menjadi tembok kokoh di lini belakang. Angka statistiknya, clearance-nya sangat banyak, memberikan rasa dalam tanda kutip nyaman bagi lini pertahanan Manchester United. Ya ini sesuatu yang luar biasa juga, bagaimana pemain yang sangat banyak menerima bulian dan juga serangan ya dari fans tim lain dan bahkan dari fans Manchester United sendiri. Mungkin ada sobat football United yang melakukan hal demikian juga kan. Tapi ketika dia tampil bagus, pujian itu seakan macet ya. Dan menurut gue ini tidak fair. Gue melihat Harry Maguire ada sejauh ini ya, ada transformasi mungkin dari penampilan dia sebelumnya. Baik itu di ketika ditempatkan sebagai back tengah sebelah kanan maupun sebelah kiri, kali ini seperti tidak ada masalah sama sekali. Dia bisa enak mengalirkan bola, dia sangat percaya diri melakukan umpan-umpan build up dari belakang, maupun itu umpan pendek maupun juga umpan direct lambung. Menurut gue cukup bagus. Dan yang luar biasa juga kemampuan defendingnya dia. Bagaimana dia sangat fokus, dia pintar membaca situasi, memotong bola, melakukan blok, melakukan gerakan-gerakan defensif. Ini cukup menarik. Dimana sebelumnya di awal musim tidak ada yang mengira kalau Harry Maguire akan menjadi pilihan utama paling tidak sampai dengan saat ini. Banyak opsi lebih menunjuk Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Dan dengan absennya Lisandro Martinez dan banyak absennya juga dari Rafael Varane, ternyata Harry Maguire yang mendapat kesempatan ini bisa memanfaatkan. Luar biasa. Semoga ini terus berlanjut karena penting bagi lini belakang Manchester United untuk tampil kokoh. Gua menilai musim ini lini belakang Manchester United terlalu kropos, terlalu mudah untuk ditembus oleh tim lawan. Kemenangan clean sheet ini juga membuktikan kalau Manchester United juga tangguh loh lini belakangnya. Ketika mereka tampil solid, mereka tampil fokus, konsentrasi tinggi ya. Lini belakang utamanya mereka bisa tampil bagus, bakalan clean sheet. Dan jangan lupa unit ini mengikut sertakan juga seorang penjaga gawang. Andre Onana melakukan beberapa save yang bagus dan bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun juga sudah menunjukkan bahwasannya dia didatangkan ke Manchester United memang sebagai kiper utama, bukan hanya kiper yang diharapkan bisa build up umpan-umpan saja, tapi juga bisa melakukan save, dan itu juga sudah semakin sering dilakukan oleh seorang Andre Onana. Jadi gue harapkan standar ini bisa tetap dan bahkan ditingkatkan. Di sisi lain gue juga menilai kembalinya seorang Aaron Wan-Bissaka ke lini kanan ini juga memberikan suntikan. Coba bayangkan kalau seandainya Lisandro Martinez juga bisa kembali. Luke Shaw itu yang gue nantikan. Kalau dia bisa kembali. Kalau ketika situasi lini belakang Manchester United yang sangat pincang saat ini ya, dari sisi kedalaman skuad, pemain-pemain yang absen bisa kembali. Besar harapan gue Manchester United bisa membalikkan situasi dari saat ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya. Bagaimana mood Sobat Football United. Seperti biasa ada tanggapan berbeda, gak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.